Baiklah, kita akan mencoba belajar matematika ya. Dalam hal ini adalah melanjutkan program linier ya, di mana program linier yang terdahulu sudah pengertiannya sudah sampai model matematika sudah, dan kita akan mencoba dalam materi yang baru, yaitu yang C adalah tentang fungsi tujuan ya. Nah, kita tahu di dalam fungsi tujuan ya adalah suatu cara dalam kehidupan sehari-hari ya, bagaimana kita diselesaikan dengan cara kerjasama atau dengan cara model matematika ya. Kita akan mencoba dalam hal ini kita langsung aja soalnya, bentuk soalnya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ya, seorang pedagang buah-buahan ya, buah-buahan dengan gerobak ya, di sini dengan gerobak ya, di mana harga pembelian buah, misalkan buah jeruk ya, buah jeruk anggaplah, misalkan pembelian buah jeruk anggaplah 2000 ya, 2000 per kilogram ya, dan pembelian buah pisang ya, buah pisang misalkan anggaplah 800 per kilogram ya, per kilogram. Per kilogram. Ia mempunyai modal sebesar ya, modalnya misalkan sebesar anggaplah 500.000 ya, modalnya sebesar 500.000 dengan daya muat gerobak ya, gerobak tidak lebih dari 400 kg ya, tidak lebih dari 400 kg ya. Nah, kita fungsi tujuannya ada sama dengan pertanyaannya ya di sini. Berapa besar keuntungan tukang buah-buahan apabila laba dari buah jeruk, misalkan anggaplah 600 per kilogram, dan laba dari buah pisang ya, dari buah pisang anggaplah misalkan 300 per kilo. Nah, inilah kira-kira menurut Bapak contoh daripada fungsi tujuan di dalam kehidupan sehari, bagaimana kita menyelesaikan dengan cara matematika ya. Tentu kita harus melalui
dengan bagaimana kita membuat model matematikanya. Ya, sudah membuat model matematikanya, apa yang kita daripada fungsi tujuannya, ya. Kita sebelum apa-apa kita perlu dulu yang namanya objeknya. Maka fungsi tujuan bisa juga disebut fungsi objektif, ya. Jadi kita harus tahu dari per objeknya. Nah, kalau kita dalam hal ini akan menjawab, ya, kita jawab, ya, misalkan kita jawab langkah pertama, kita misalkan dulu, ya, misalkan apa yang dimisalkan, objeknya apa, ya, kita adalah suatu, anggaplah misalkan buah jeruk, ya, buah jeruk misalkan dengan X, ya. Objek berikutnya adalah anggaplah buah pisang, anggaplah Y. Nah, itulah salah satu kita sudah tahu objek demikian. Lalu bagaimana Kak bentuk lainnya? Ya, kalau sudah kita misalnya objeknya buah jeruk dan buah pisang, nah kita membuat tabel aja sini, ya, supaya mempermudah untuk di dalam boleh dikatakan untuk di dalam membuat model matematiknya. Objek, ya. Objeknya adalah apa? Tadi katakan adalah buah jeruk, ya. Yang ini adalah berikutnya buah pisang, ya. Nah, di situ buah pisang, ya. Dalam ini, nah ini anggaplah totalnya, ya. Nah, sekarang bagaimana atributnya? Ya, atributnya, ya, misalkan langkah yang pertama ada buah jeruk objeknya dan pisang. Nah, sekarang objeknya misalkan dalam hal ini anggaplah sebagai daripada buah jeruk dan buah pisang, di mana modal, ya, dalam hal ini anggaplah besar pembelian, pembeliannya, ya. Buah jeruk pembeliannya berapa? Adalah anggaplah 2.000 X. Ya, buah pisang pembeliannya berapa? Anggaplah 800 Y. Ya. Total daripada pembelian modalnya berapa? Anggaplah sebagai 500.000. Ya. Nah, lalu atribut berikutnya apa? Daya, misalnya daya apa? Daya gerobak, ya, daya gerobaknya. Kalau buah pisang berapa daya gerobak? Aduh, nggak tahu, kita anggaplah X, ya. Buah jeruk, buah pisangnya juga tidak tahu, anggaplah Y, ya. Berapa total daya tampung gerobak? Ya, kita lihat total daya tampung gerobak itu tidak lebih dari adalah 400. Ya, sudah demikian, barulah kita bisa menentukan dari fungsi tujuan, biasanya dari pertanyaan berapa besar. Nah, pengertian besar keuntungan juga yaitu bagaimana tandanya, jangan lupa apakah lebih besar lebih kecil, kita harus paham dulu, ya, dalam ini. Maka kita coba fungsi tujuan bisa dinotasikan dengan F, X, Y, ya. Nah, buah jeruk kita ingin dilambangkan sekitar 600 X. Sedangkan buah pisang adalah sekitar 300 Y. Nah, kalau sudah bentuk tabel demikian, maka mudahlah kita membuat yang dikatakan model matematika. Ya, kalau sudah demikian, mudahlah untuk mencari model matematiknya, ya. Nah, kita coba dilihat aja dari tabel ini, ya. Kita langsung aja tabelnya 2000 X ditambah 800 Y. Nah, ini ada modalnya, besar modal 500. Nah, untuk penentu lebih besar dan lebih kecilnya, kita ingat waktu dan di dalam pengertian program ini di sini ada berapa besar keuntungannya, artinya nilainya, nah, nilai maksimum, ada tandanya apa?
lebih kecil sama dengan. Berikutnya adalah X ditambah Y lebih kecil sama dengan 400. Dan jangan lupa kendalanya adalah X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Inilah yang disebut model matematika ya. Ini disebut model matematikanya. Sedangkan kita membahas daripada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah fx y sama dengan adalah 600x ditambah 300y. Ya, dari hasil laba inilah kita akan mendapatkan berapa besarnya ya. Maka dengan demikian anggaplah ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Ya, dari persamaan pertama, bagaimana kalau seandainya kita boleh dikatakan dari persamaan pertama itu kita anggaplah misalkan diperkecil ya, diperkecil dalam hal ini. Kalau seandainya ini bagi 100 coret 100, ini 500, ini 20, ini 8, berarti kita anggap kita diperkecil 20 dibagi 5 adalah 5x. 8 dibagi 4, 8 bagi 4 adalah 2y. Ya, anggaplah kita pakai persamaan aja. Yang ini tinggal saya 100 dibagi bagi 4 tadi berarti 1, 2, 50 ya. Nah, yang ini berarti X ditambah Y sama dengan 400. Nah, untuk menyelesaikan ini ada hanya untuk mencari kalau dulu ada mencari titik perpotongan saja ya, dalam di mana perpotongan garis tersebut kita bisa diselesaikan dengan cara eliminasi, bisa dengan cara substitusi, bisa dengan cara campuran, bisa dengan cara grafik. Nah, kita anggaplah dengan campuran aja. Kalau kita dengan campuran, nah, ya, supaya kita mau menghilangkan X dan Y, kita anggaplah yang mudah karena yang lebih kecil ada Y, kita anggap menghilangkan Y. Ini kalikan 1, ini kalikan 2. Maka diperoleh berarti 1 kali 5X ditambah 2Y sama dengan 1250. X kali 2 2X ditambah Y kali 2 2Y sama dengan 400 kali 2 800 ya. Nah, inilah untuk pertama untuk menghilangkan dengan cara eliminasi X Y yang hilang. 5X dikurang 2X berarti hasilnya 3X sama dengan 1250 dikurangi 800 0, 5, 12 dikurangi 8 4. Maka diperolehlah X. X-nya adalah 450 dibagi 3 adalah 150. Ya, ternyata kalau udah 150 ya X-nya tinggal kita mencari Y. Kita masukkan aja ke persamaan 2 ya. Persamaan 2-nya adalah kita di dalam persamaan. Y anggap jadi persamaannya 400. Inilah persamaan 2 dimasukkannya. X-nya berapa? 150, tulis 150. Y sama dengan 400. Y sama dengan 400 dikurangi 150. Berarti Y-nya 400 dikurangi 150 berarti 250. Nah, jadi yang namanya titik E koordinatnya di 150, Y-nya 250 ya. Nah, gitulah kira-kira yang sudah kita dapatkan titik potongnya di ya 200 ya 250. Kalau sudah demikian titik potong sudah ketemu ya gampanglah kita tinggal mencari gambar ya. Kita coba karena ini soalnya sudah dalam bentuk tabel. Kalau udah bentuk tabel berarti soal ini sudah tidak perlu lagi diperlukan karena sudah dalam bentuk tabel ya. Dari tabel tersebut lalu kita dijadikan ke dalam gambar. Gambarnya titik potongnya sudah ketemu, tinggal kita menggambar ya. Inilah gambarnya ya.
Mudah-mudahan bagus. Jadi Anda biasakan kalau kalian pakai ukuran yang baik dan benar ya. Ini O-nya ada untuk garis lidik ya, menentukan mana himpunan penyelesaian. Dari situ kita skalanya kita anggaplah kita ambil skala 50 ya, 8. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kalau ini skala 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 sampai 400 ya. Sampai 400. Yang ini juga skala 50. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 ya. Baiklah, udah kita skala 1:50 ya. Anda boleh 1:100 juga boleh. Semakin kecil atas 10, 1:10 juga boleh. Dan situ kita tinggal kita coba. Oh iya, ada bentuk tabelnya belum ya? Ya maaf ya. Kita ingin menggambarnya, kita buat tabel aja ya. Ini sudah tidak diperlukan ya tabelnya, tabel daripada apa untuk gambar ya, tabel untuk gambar ya, dengan memerlukan pakai tabel gambarnya ya. Nah, ini adalah X, Y, ini adalah titik koordinat ya. Ya, Anda sudah waktu dalam matematika harus benar gambarnya. Persamaan yang pertamanya adalah apa? Adalah 5X ditambah 2Y lebih kecil dari 1250 ya. Kalau yang ini X ditambah Y lebih kecil dari 400 ya. Tinggal bagi dua dulu. Caranya cara menggambar grafik memotong sumbu X, Y-nya 0 ya. Berarti 0 berarti 5X sama dengan 1250. 1250 bagi 5 berarti 2 ya, 5 ya, 250. Di titik A adalah di 250,0. Titik B adalah grafik memotong sumbu Y, X-nya 0, tulis 0. Berarti 5 kali 0, 0, 2Y 1250. Jadi 1250 bagi 2 berarti 6, 50 bagi 2 25. Berarti ini adalah B-nya adalah 0,625. Oh, berarti ini kurang tinggi ya, hasilnya kita perpanjang aja. Ini 450, 400, 450, 600 ya. Ini adalah 450, ini adalah 500, 550, ini genap 100 ya. Begitu ya. Nah, inilah karena ada Y-nya 625 ya. Udah demikian baru ini kita grafik yang kedua ya. Grafik memotong sumbu X, Y-nya 0. Berarti masukkan ininya adalah 400. Berarti titik C-nya adalah 400,0. Nah, ini grafik memotong sumbu Y, X-nya 0. Berarti Y-nya 400. Berarti D-nya 0,400 ya. Dari situ ini tabel tinggal gambar di sini. A 250 udah 1 2 3 Pak. Inilah titik A. Titik A adalah 250,0. Titik B 650. Disinilah titik B adalah 0,600 ya. 0,625 ya. Ini dari situ kita hubungkan aja ya. Dari situ kita hubungkan ya.
inilah grafik grafik daripada 5x ditambah 2y lebih kecil 1250. Nah, tinggal ini ya, grafik bagian C. Ini A dulu B. Sekarang C 400. 300 inilah C. C adalah 400,0. Ini juga 400. Ini D. Inilah D. Lah 0,400. Ya, dari situ hubungkan aja sini. Ya. Nah, inilah grafik X ditambah Y lebih kecil dari 400 ya. Nah, caranya ya grafik yang pertama 5X tambah 2Y lebih kecil dari 50. Kita pakai garis selidik dulu. Ya 0,0. 5 kali 0, 0. Tambah 2 kali 0, 0. Berarti 0 tambah 0. Betul bahwa 0 itu lebih kecil daripada 1250. Ternyata benar. Jadi yang benar 0,0 itu kita biarkan, yang salah kita arsir. Inilah arsirannya. Nah, caranya begitu kalau pakai garis lidik ya. Dalam hal ini sekarang grafiknya ini pakai 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0, 0 tambah 0, 0. Betul kan 0 lebih kecil dari 400? Ternyata benar, berarti 0,0 ada darah yang benar. Berarti kita arsir ya. Yang tidak benarnya. Ya. Sekarang kendalanya X lebih besar dari 0, berarti X-nya positif. Yang ini kan? Nah, inilah yang kita arsir. Ya, arsir. Nah, Y lebih besar dari 0, berarti ini positif di atas. Kita arsir. Ya. Selesailah, inilah yang namanya daerah penyelesaian. Adalah kita lihat tinggal daerah mana? O, no. Ini A. Ini anggaplah titik E ya. Yang sudah tadi cari titik E. Ini udah titik E, baru titik D. Jadi daerahnya O, A, D ya. Oke. Kalau sudah demikian, ya udah tinggal kalau di zoom ya kira-kira beginilah kamarnya. Nah, ini O, ini A, ini E, dan ini D. Ya, dan inilah yang penyelesaiannya. Tinggal kita ke dalam fungsi tujuan. Nah, gambar sudah. Nah, karena ini adalah mengingatkan. Kalau gambar hanya mengingatkan daripada model matematika, ini model matematika juga sudah. Berarti kita tinggal fungsi tujuan ya, langsung aja kita pakai tabel lagi ya. Ternyata di dalam fungsi tujuan ada berapa tabelnya ya? Boleh 2, boleh 3. Inilah yang namanya tabel fungsi tujuan ya. Kita buat aja tabelnya. Ya, ingat dulu ya, kenapa ini segini ya. Ingat ini tabelnya ada fx, fungsi tujuannya adalah 600x ditambah 300y ya. Inilah berapa hasilnya yang kita tuju ya. Oke, kalau sudah demikian ini sudah tidak perlu lagi, tinggal hapus saja ya. Nah, sampailah kepada fungsi tujuan ya. Bagaimanakah fungsi tujuannya? Nih fungsi tujuannya ya, kita coba. Titiknya ada berapa? Oh, adalah 0,0. Caranya ya tinggal masukkan aja ke sini ya. Misalkan F 0,0 tinggal 600 kali 0 ditambah 300 kali 0 ya. Ini nilai optimumnya ya. Berapa? 600 kali 0, 0, 300 kali 0, 0. Maka hasilnya adalah 0 tambah 0, 0. Itulah yang hasil dari optimumnya. Selanjutnya adalah tinggal yang titik
A. Titik A-nya adalah 250,0. Masukkan aja 250,0. Jadi X-nya ada 40. Berarti 600 kali 250 ditambah 300 kali Y-nya 0. Berarti 600 kali 6 kali 25 kotet aja 25 kali 6 ya 0 berarti 3 ini kali ini 12. Nah, ini sekitar 150.000. Serat dua tiru jadi 150.000. Ini berapa mah 150.000 rupiah ya. Dalam ini adalah hasilnya dapat ada 150.000 ya. Nah, kita hapus dulu ini ya supaya jelas. Kita yang gede aja. Ini 6 kali 3 adalah 150.000. Tinggal titik A, O, A, E. Nah, E-nya adalah E-nya itu 152. Tinggal masukkan X-nya 150 ya. Y-nya 250. Tinggal 600 kali 150 ditambah 300 kali 250 ya. Ya 6 kali 5 berarti 700 ditambah 750 ya, sekitar ditambah 750 ya, jadi sekitar 165.000 rupiah ya. Jadi 165.000 rupiah. Tinggal OA tadi OAD titik D. Titik D-nya adalah 0,400. Nah, jadi X-nya 0, Y-nya 400. Masukkan aja 600, X-nya 0, 300, Y-nya 400. 600 kali 0, 0. 300 kali 400, 3 kali 4, 120. Nah, inilah kelihatan ya dari tabel ya, manakah yang untung yang paling besar. Lihat sini, apakah 0, apakah 150.000, apakah 165.000, apakah 120.000. Saya kira tahu yang paling besar ada 165.000. Jadi dengan demikian kita kesimpulan pembelian buah jeruk ya adalah berapa? 150 apa? 150 kilogram. Dan pembelian buah pisang berapa tadi? 250 kilogram agar ya tukang buah-buahan dapat keuntungan sebesar berapa tadi paling besar? Ada 165.000 rupiah. Nah, inilah jadi Anda sudah memprogram ya, dari itu tidak akan meleset. Pasti Anda hasilnya nanti kalau betul-betul bisa menjalankan perdagangan ini, Anda sudah terhitung. Jadi nggak bisa dibohongan lagi oleh pegawai dan sebagainya. Kita pasti untungnya 165.000 ya. Aman. Itulah yang Bapak bisa sampaikan untuk pertama ya. Atau kalau mau dengan soal yang lain lagi boleh ya, kita hapus aja dulu ini ya. Soal yang berikut ini adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Tandanya apa? Lebih kecil. Nah, bagaimana kita mencari soal
ya. Nah, kita cari soal lagi, misalkan kita ambil soal ya yang nomor 2 lah. Nah, misalkan PT angin ribut ya, merencanakan membangun dua buah dua tipe bukan dua buah, dua tipe kios ya. Jadi si PT yang ribut merencanakan membangun dua buah tipe kios, yaitu kios tipe A dan kios tipe B. Kita namakan kios A dan tipe kios B ya dalam hal ini. Pada anggaplah sebidang tanah ya, seluas misalkan 10.000 meter persegi ya, itulah. Nah, jadi si petani ribut sudah tahu punya tanahnya 10.000 meter persegi ya dalam ini ya. Ternyata ya, untuk membangun kios tipe A memerlukan luas tanah ya, luas tanahnya misalkan anggaplah 100 meter persegi, dan untuk membangun kios tipe B ya, memerlukan luas tanahnya ya, kalau tadi 100 tipe A, kalau tipe B anggaplah 75 meter persegi ya. Dalam ini kira-kira begitulah ya. Dalam ini kita karena ya, ini ada alasannya di sini, karena karena misalkan dana yang tersedia ya, maka perusahaan PT Angin Ribut merencanakan PT Angin Ribut membangun tidak lebih, anggaplah misalkan 125 unit ya kios ya, 120 unit kios. Nggak tahu tipe A dan tipe B nya nggak tahu lah, pokoknya dia akan merencanakan 125 unit. Nah, sekarang tujuannya adalah berapa biaya yang dikeluarkan agar sekecil-kecilnya
dengan laba kios tipe A, laba harga jual ya, bukan penjualan. Anggaplah kita di sini dengan harga jual, kios tipe A, misalkan anggaplah 750.000, dan harga jual kios tipe B adalah, anggaplah tadi 750, ini anggaplah 500.000 rupiah ya. Inilah dalam cerita dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita bacakan lagi. PT Angin Ribut merencanakan membangun 2 tipe kios, yaitu kios tipe A dan kios tipe B pada sebidang tanah seluas 100 meter persegi, 10 meter persegi. Ternyata untuk membangun kios tipe A memerlukan luas tanahnya 100 meter persegi, dan untuk membangun kios tipe B memerlukan luas tanah 75 meter persegi ya. Karena dana yang tersedia, maka PT Angin Ribut membangun tidak lebih dari 125 unit kios. Nah, ya, udah kelihatan di sini kan tujuannya ya, objeknya sudah kelihatan. Nah, dari sini kita lebih dipertegas berapa biaya yang dikeluarkan agar sekecil-kecilnya dengan harga jual kios tipe A 750.000 rencana, dan harga jual kios B 500.000. Nah, dengan demikian ya, baik, kita coba ya akan menjawabnya ya. Untuk itu ya, mudah-mudahan jawaban ini ya. Langkah pertama, biasakan kita buat juga jawab ya dengan tabelnya ya. Ini rancang, nggak pakai tabel juga nggak apa-apa sebetulnya ya, dalam hanya ya supaya kita enak ya. Dari situ kita lihat di sini tekanan dari objek ini apa ya, ke dalam kepada fungsi tujuan tersebut ya. Nah, ternyata objeknya ini anggaplah adalah kios tipe A begitu, dan yang ini adalah kios tipe B. Nah, maka dari situ kita misalkan dulu di sini. Misalkan ya, pembangunan ya, kios anggaplah tipe A adalah X, dan ya ini pembangunan kios tipe B adalah Y. Nah, itu baru dari sini udahlah untuk membuat tabelnya ya. Kita udah tahu, anggaplah total lagi. Nah, sekarang atributnya apa ya, anggaplah ini luas tanah, misalkan luas tanah. Coba kita kios tipe A memerlukan luas tanah berapa tadi? 100 ya, 100 kios tipe B 75 ya. Total tanahnya berapa? Adalah 10.000 ya. Udah demikian baru kita dilanjutkan. Dana yang tersedia ya, kita dari sini terus dia di sini lagi, PT Angin Ribut membangun tidak lebih dari 125 unit kios ya. Kiosnya mah anggaplah di sini pembangunannya ya, misalkan kios tipe A anggaplah X, sudah tahu. Kios tipe B anggaplah Y ya. Rencana berapa dibangunnya? 125 ya, dalam ini. Nah, dari situ barulah kita ada peroleh yang namanya
fungsi tujuan adalah f, x, y ya. Berapa biaya yang dikeluarkan agar sekecil-kecilnya? Rencananya ini 750.000 X dan ini harga jualnya 500.000 Y. Dari sinilah kita dibuat model matematika ya. Kita sudah jelas. Kalau udah ada tabel ini kita tinggal menurunkan aja. Persamanya adalah 100x ditambah 75y adalah 100 ya. Nah, tinggal tandanya. Tadi lebih besar atau lebih kecil? Ternyata di dalam fungsi tujuan kita ada biaya yang sekecil-kecilnya. Kalau sekecilnya berarti nilai maksimum. Ya, atau lebih besar. Dari sini x ditambah y lebih besar dari 125. Jangan lupa kendalanya x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Nah, inilah yang disebut model matematika. Nah, selanjutnya apa fungsi tujuannya? Inilah fungsi tujuannya x, y sama dengan 750.000 x ditambah 500.000 y ya. Dengan demikian kita bisa langsung gambar ya. Atau untuk menggambarnya kita buat lagi tabel ya. Atau kita singkat aja, ini anggaplah persamaan 1, ini persamaan 2. Maka kita sederhanakan dari persamaan 1. Persamaan 1 100 ini 17. Kalau dibagi 25, 100 bagi 25 berarti 4x ditambah 75 bagi 25 3x. Anggaplah sama dengan bagi 25, 100 bagi 25 4. Sisanya, nah jadi anggaplah 400 ya. Jadi 110.000 dibagi 25 tinggal x ditambah y sama dengan 125 ya. Dari situ baru kita buat tabel ya. Adalah tabel apa? Tabel gambar ya. Buat gambar ya, kita buat aja tabel gambar ya. Langsung tabel gambar ya. Yang ini adalah x, y. Ini adalah untuk titik koordinat ya. Yang pertama adalah 4x ditambah 3y sama dengan 400 ya. Yang persamaan berikutnya adalah x ditambah y sama dengan 125 ya. Dari situ ya kita bagi dua lagi ya. Caranya grafik memotong sumbu x, y-nya 0, tulis 0. Berarti y-nya 0, 3 kali 0, 0, 4x sama dengan 400. 400 bagi 4 adalah 100. Jadi titik koordinat A adalah 100,0. Grafik memotong sumbu y, x-nya 0. Masukkan 4 kali 0, 0. 3y sama 400. Ya, agak sedikit jelek ya. 400 dibagi 3, 4 bagi 3 1, 10 bagi 3 3, masih ada nolnya, bagi 3, 10 bagi 3 3 ya. Agak sedikit jelek, nggak apa-apa ya. Dalam inilah berarti titik B ada di 0,3,3,3 ya. Nah, kita tinggal persamaan yang kedua. Grafik memotong sumbu x, y-nya 0. Berarti ini 125. Anggaplah titik C 125,0 ya. Grafik memotong sumbu y, x-nya 0. Maka masukkan y-nya 125. Titik D adalah 0,125 ya. Kalau sudah demikian tinggal gambar ya. Karena ini sudah dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak diperlukan lagi, sudah ke dalam tabel dan ya sudah dijadikan ke dalam bahasa matematiknya. Inilah akhirnya bahasa matematik jadi begini. Maka kita gambar ya. Mau skala berapa ya? Kita 130 ya, anggap 25 lah. Skala 25 ya. 1
25, 50, 75, 100, 125, 150. Berarti kalau ini 25, ini 50, 75, 100, 125, 150. Ya, yang ini sama aja. 25, 50, 75, 100, 125, 150. Ini 25, 50, 75, 100, 125, 150. Inilah sumbu Y. Ini titik 0,0 untuk langsung garis lidi. Yang pertama ini A 100,0. Di mana? Inilah titik A. A adalah 100,0. Nah, titik B 0,133,3. Ini 33 satu ya di sinilah. Di atas inilah titik B adalah 0,133,3. Hubungkan di sini. Ya, inilah grafik berapa? 4x ditambah 3y lebih besar dari 400 ya. Nah, kita hasilnya gimana? Pakai garis lidik aja dari 0,0 apa benar atau tidak. 0,0 kita masukkan ke persoalan ini. 4 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 lebih besar dari 400, betul nggak? Ternyata salah. Jadi yang salah di arsir. Ya, arsir lah. Gitu. Yang benar dibiarkan atau sebagai himpunan penyelesaian. Ya ini C 125. Inilah C ya. Ada C ada 125,0. D 0,125. Inilah titik D adalah 0,125. Inilah titik D. Hubungkan. Sorry. Nah, inilah grafik dari X ditambah Y lebih besar dari 125. Nah, inilah titik E. Di sinilah titik E ya. Nah, jadi kalau di sini ya, kalau diperkirakan ini akan salah. Nah, kita coba dihitung aja lah. Ya, titik E untuk mencari titik E. Titik E, manakah daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya ya kira-kira begini. Ya. Begitu. Ini titik C, ini titik E, ini titik B. Ya. Nah, inilah daerah penyelesaiannya adalah daerah atau mau di sini aja cukup C, E, B. Nah, C-nya sudah ada 1250, B-nya sudah ada 0,133,3, tinggal titik E. Ya, mencari titik E biasa ya perpotongan dari ini juga belum diarsir. Nah, kita arsir dulu ya. Nama ini arsirannya ya. Nah, tinggal kendalanya X lebih besar dari 0 berarti positif ya ini. Ya. Y lebih besar dari 0 berarti Y-nya di atas. Inilah diarsir begitu. Ya, udah dengan tinggal mencari titik E. Titik E itu adalah 4x ditambah 3y sama dengan 400. Yang ini x ditambah 3y sama dengan 125. Ya, kita belum. Nah, ya, kita dengan cara eliminasi menghilangkan y, berarti ini kalikan 1, ini kalikan 3, maka diperoleh ini adalah 4x kali 1 4x, 3y kali 1 3y, 400 kali 1 400. X kali 3 3x, y kali 3 3y, 125 dikali 3 300 tambah 75 375. Ya, dikurang
4x dikurangi 3x, x sama dengan berapa? 400 dikurangi tersebut adalah 25. Langsung udah campuran. Jadi jika x-nya sama dengan 125, misalkan substitusikan ke persamaan kedua. Ya, persamaan keduanya adalah apa? X ditambah Y sama dengan 125. X-nya 25, Y sama dengan 125. Y sama dengan 125 dikurangi 25. Berarti Y-nya adalah 100-nya. Jadi titik E ini ada peroleh ya. Titik E X-nya berapa? 125. Y-nya 100. Sorry. X-nya 25 ya. X-nya 25. Nah, ini salah. Berarti titiknya 25 di 100. Udah demikian. Ya, tinggal kita membuat ya tabel. Ini aja lah. Kita hapus. Bagaimana ya? Kita hapus. Ya, hapus saja. Ini sudah ada, masih ada ya. Fungsi tujuannya. Nah, ini coret. Nah, hapus. Nah, dulu ya, fungsi tujuannya. Inilah kita langsung ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah hapus saja dulu lah supaya bersih ya. Nah, kita di dalam mencari fungsi tujuan pakai tabel ya. Ada berapa titik tadi? CEB ya. C apa? 125,0. 125,0. Titik E adalah berapa? Titik E 25,100. 25,100 ini. Terus titik B. Nah, inilah yang agak sedikit kendala. B-nya adalah 0,133,3 ya. Tinggal masukkan tujuannya adalah F, X, Y. Tujuannya adalah yang pertama ingin tujuannya X ditambah 500 Y ya. Ya, berapa lah totalnya di sini? Ini totalnya. Ya, mudah-mudahan pakai kalkulator aja boleh di sini nanti oleh kalian dikerjakan totalnya. Tinggal Bapak masukkan aja pengertian, misalkan F 125,0 berarti 750.000, X-nya kalikan 125 ditambah 500.000, Y-nya 0 kalikan 0 berapa ya. Nah, tinggal ini kali ini berapa di sini. Jadi demikian, ini F adalah X-nya 25, ininya 100, berarti 750.000 dikalikan 25, ini Y-nya 500.000, Y-nya kalikan 100. Nah, ini kali ini 750 kali 25 berapa? 500.000 kali 100 berapa? Jumlahkan berapa di sini ya. Di situ. Yang ini lagi adalah F 0,133,3 ya. 750.000 kali 0 ditambah 500.000 kali 133,3. Nah, kalikan pakai kalkulator berapa? Ya, itulah akhirnya selesai di sinilah. Anda tinggal melihat dari situ kira-kira mana ya yang paling kecil aja di sini. Yang total yang paling kecil adalah berapa ya, dalam itulah yang bisa Bapak sampaikan di dalam hal ini. Kalau ini atau mau diselesaikan juga boleh, hapus saja dulu ini ya. Nah, kita coba kalau pakai kalkulator ya. Totalnya ini 0,75 kali ini 100 adalah 93 ya. 93 sekitar 93.750.000. Yang ini
Itu berapa ya? 68.750.000 ya. Yang terakhir adalah 66. Kalikan ini 100 saja, sekitar 650.000 ya. Tinggal anak melihat mana yang paling kecil ya. Ternyata yang paling kecil adalah titik B. Jadi anak bisa membangun ya, tidak ada ya. Jadi anak pembangunan ingin sekecilnya, jadi tidak membangun kios tipe A ya, dan hanya membangun ya, hanya membangun kios tipe B saja ya, tipe B saja sebanyak anggaplah 133 kios ya, tipe B ya, dengan biaya sekecil-kecilnya adalah ya, kecil-kecilnya sekitar 66.650.000 rupiah ya. Itulah kalau kalian ingin punya kemampuan yang kecil. Demikianlah yang Bapak bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan Anda bisa, intinya pakai tabel ya. Artinya kalau fungsi tujuan itu pandai-pandailah membuat tabel di dalam apa objeknya, apa atributnya, itu yang paling penting di situ. Kalau kalian salah atribut dengan daripada objeknya, jadi akhirnya bingung sendiri. Nah, saya kira untuk mencoba, Bapak hanya membebaskan 2 soal aja ya. Yang satu tipe lebih kecil, yang satu tipe lebih besar. Tapi cari di dalam soal-soal yang bentuknya ya, soal ya, bentuknya seperti nanti hasilnya ini ya. Nah, ya, jadi 2 soal pada buku tugas juga ya. Dalam buku tugasnya nanti kita kumpulkan mencari fungsi tujuan ya. Saya kira itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.